Nah, susahnya di situ ya. Mengubah persepsinya salah. Salah satunya mengubah persepsi yang paling gampang di Indonesia itu diiming-iming putih kan. Aduh, kasihan banget ya dok, si Mawar tadi ya dok sampai begitu. Nah iya ternyata bisa sampai meruntus gitu ya. Itu tuh. Korban. Akibat ini Iya, di korban, sosial media iya. juga dong. Sekarang Iya. udah rame banget. Banyak vlogger itu bikin konten Nah. promosi perawatan kulit, kecantikan. Iya. Tapi mungkin kompetensinya kurang, asal promo aja kan. Dan Ya, mungkin banyak endorse lah sebenarnya Iya. ujung-ujungnya. Lah emang ada yang berbahaya tuh skincare kayak gitu. no, kalau salah pilih jadi kayak Mawar tadi dok. Pengennya glowing, cantik kulitnya kayak artis-artis Korea gitu, tapi kejadiannya jadi blowing ya, ngeblow katanya. nah, makanya nih kita mau cari ilmu lagi nih dok, karena ternyata sekarang nih skincare tuh penting-penting gimana gitu ya, penting-penting Iya. tapi penting gitu, iya. penting apa enggak, kita mau nanya nih sama Cantik itu ahlinya. adalah lifestyle. Oh gitu, sebagai cowok ini gimana kalau Ya kan, setuju. seneng cewek yang asli natural gitu atau yang penuh dengan make up gitu dok? Sajane kalau natural itu, tapi cantik kan ya apa ya, Mbak? Oh, Jadi gitu ya. natural yang dirawat kecantikannya. Wah. Nah, Make up natural. ini bener nggak ya, bisa nggak ya, makanya ini penasaran mau nanya nih sama ahlinya, kira-kira Pakar. bisa nggak sih cewek itu natural atau harus dipakein apa Iya. gitu ya? Tapi ngomong kita buka dulu aja gimana? Oh, Sobat. Iya, harus dibuka. Disapa dulu berarti Iya, nih, iya. Sobat Muardi yang ada di sana. Halo Sobat Muardi ya. Kita jumpa lagi dalam acara Positif. Podcast Sehat Solutif. Think positif, get more solution. Oh, ini kayak cerdas cermati. Iya, gue cerdas, kita rata cermat. Oke, sore hari ini kita bersama salah satu pakar ya dok ya. Ahlinya ahli. Ahlinya ahli, core of the core. Iya. Dan beliau adalah Rata mirip sini. Oh, right. beliau ini adalah salah satu owner dari klinik kecantikan yang ada di Solo Dan gitu juga ya. dokter spesialis kulit Kelamin. di rumah sakit mana? Dokter Dokter Mardika. Oke. Itu atau garis bawah loh. Langsung itu yang paling penting ya. Kita tampilnya Dokter Nugroho Haji, Darmawan. spesialis kulit dan kelamin. Yeay, halo dok, apa kabar? Sehat dok? Sehat, alhamdulillah, Wah, ini- Puasa, tetap sehat. Wah. Tetap semangat. Dari mana ini dok tadi dok? Sepedaan. Gowes. Yoi. Berarti dari episode yang sebelumnya ya. Gowes, tapi gowes. Oke dok, ini langsung nih dok, kita mau lagi tadi barusan ngelihat nih dok, ada teman kita si Mawar itu kan. Nah, Mawar apa kumbang? Wah. sebut saja Mawar. Bukan nama sebenarnya. Bukan nama. Panggil saja Pak Wak. Itu pengennya kan cantik nih, banyak juga nih dok yang seperti Mawar, Ya. termasuk saya juga sih. Kita sebagai wanita nggak memungkiri ya, pria Mengaku juga ya. Loh, apa ya perawatan loh? Ternyata itu namanya cowok metroseksual ya kan. Jangan tahu kan. Nah ini banyak sekarang yang terutama perempuan ya dok ya kan, pengen cantik, kulitnya bersih, pengen Glowing gitu, glowing, pengen kayak artis-artis Korea gitu dok. Nah itu kalau menurut dokter gimana nih pandangan dokter? Terus banyak yang karena pengen tadi itu kemudian terjebak nih dok, nggak sedikit yang terjebak di perawatan yang salah atau malah banyak nggak sih dok? Kalau dari dokter ini kan pasien dokter itu banyak sih yang nggak, yang kejadian kayak si Mawar, panggil aja itu Mawar itu. sebut saja Yang Mawar. datang ke dokter Nugroho gitu ya dengan kondisi wajah yang orang glowing tapi blowing tadi itu, jadi menyebul kabeh gitu. Itu banyak nggak sih dok? Oke, mungkin 10 tahun yang lalu kasus ini
10-20 tahun yang lalu memang belum, mungkin zaman ibu-ibu kita gitu mungkin nggak ada ya. Skincare itu nggak ada ya. Oh iya. Iya. Bertambah lama tiap 5 meter 10 meter ada ya. Iklan buka Instagram dan lain sebagainya. Iya, Sekarang betul, ads-nya betul. ads kosmetik Iya, semua. Betul. Ini cantik gitu Iya. kan ya. Bener-bener. Bahkan akun-akun gossipers gibar itu kan Iya. isinya Sudah mah- di Lambe gibah ya, lambe gibah. Jadi kalau kita buka medsos itu isinya kan seperti itu semua. Iya. Iklan-iklan. Iya, iklan gitu. Iklan. Itu kekuatan medsos yang memang zamannya sudah berubah cepat sekali. Nah, yang kedua memang banyak sekali shopping passion. Shopping Oh, passion. iya. Shopping Baru saya baru tahu. Shopping Shopping passion passion. itu kemana-mana. Online shop. Ya, dengan basic pengetahuannya dari medsos Sosial media. seperti itu gitu. Akhirnya bukan yang bagus sama efek samping karena salah ke tempat yang satu dibawa ke tempat yang satu tambah salah lagi Salah berjamaah berarti kan. Nah, salahnya bertumpuk-tumpuk. Nah, memang karakteristiknya akhir-akhir ini seperti itu. Efek sampingnya kalau boleh tahu seperti apa sih dok? Apa cuman mengelupas-ngelupas atau ada yang sampai parah sampai pengennya jadi kayak artis Korea tapi justru malah Nah, itu ya. Makanya yang salah itu kan Indonesia itu sebenarnya begini nih. Karakteristik pasien Indonesia. Orang Indonesia itu karakteristiknya kalah kalau sudah diiming-imingin putih. Nah, padahal ya itu yang agak menarik. Itu yang jadi mostly ya. Iya. cantik itu putih gitu kan mindsetnya. Padahal Cantik ya, itu Kayak putih. sapi ya. ras kita kan. Iya. Iya. Cantik itu putih. Ya, makanya sebenarnya saya lebih mengutamakan edukasi sebenarnya ya. Daripada terapi. Terapi bisa nomor 100 sebenarnya. Tapi nomor 1 sampai 99 itu mengubah persepsi dengan edukasi. Itu karena mereka sudah salah. Iya. Datang itu sudah salah. Bahkan kita kasih tahu tetap ngeyel. Tetap Ya, ngeyel. susahnya di situ ya. Mengubah persepsinya salah. Salah satunya yang mengubah persepsi yang paling gampang di Indonesia itu diiming-iming putih kan. Nah, selesai Iya, kan? iya. Putih itu cantik ya. Putih itu Mindsetnya udah gitu kan Iya, dok. padahal- Dari iklan-iklan kan semua. Iklan. Misalnya semuanya Ingin putih. putih. Ya. Sekarang ini ada apa ya? Krim Korea. Nah, Karena sekarang kan lagi banyak-banyaknya bumi-buminya drakor. betul, itu yang agak lucu. Padahal kan etnisnya beda ya. Etnisnya beda. Jadi saya selalu menjelaskan begini. Tuhan itu adil, bener nggak? Setuju nggak kalau Setuju. kayak gitu? Setuju banget. Menciptakan sesuatu berarti ada tujuannya sesuatu ya nggak? Kelebihannya. Ya, oke. Kenapa orang Afrika dikasih kulit hitam? Kenapa itu? Itu kalau ada meme-nya katanya waktu pembagian ini putih nggak datang. Nggak datang. Pigmen putih telat. Kesiangan. Karipan. Terasa loh. Atau mungkin malah kecelek. Udah paling duluan datang ternyata yang dibagi pigmen. Itu kebagi Kakean udah kakean. zong. Jadi Tuhan memberikan mereka kulit yang hitam itu karena dikasih pigmen pewarna kulit yang lebih banyak, namanya melanin. Jadi warna kulit kita itu tergantung dari pigmen namanya melanin. Mereka dikasih kulit pigmen yang banyak supaya warnanya lebih gelap karena fungsi melanin itu pelindung matahari. Oh, sebenarnya Ada- proteksi. Iya, ada ya. Kaitan dengan geografis mungkin dok? Kalau Iya, mereka ada tinggal di Afrika ya. Oh iya, makanya orang Indonesia itu agak lebih Panas. hitam ya. Karena Oh, iya, panas. Ini analog ya. Iya, iya. Kita analog, menganalogkan supaya pasien itu masyarakat itu paham gitu. iya. Jadi protes dia sama Gusti Allah. Kok aku ireng? Oh, kok aku ini? Oh, orang protes loh bro. Protes loh. Saya kontem. Gusti Allah menjawabnya begini. Kamu ini tak kasih pigmen yang hitam, pigmen yang banyak karena kamu saya kasih matahari banyak. Iya. Sepanjang tahun tuh Iya. kamu panas. Jadi kamu Karena perlu panas. sayangnya sama Iya, itu ya. iya, itu ayo. Kasih itu ya. Iya. Dikebalikannya orang-orang Eropa Timur, Alaska dan lain sebagainya. Orang-orang Eropa Timur itu Iya, kan iya. tipe 1 ya. Nah, jadi kulit itu dibagi 6. Negro itu tipe 6 yang gelap itu. Negroid namanya. Tipe 1 tuh orang-orang kulit putih yang Alaska, yang kayak gitu Eropa Alaska Timur. Ya. Karanganyar ya. Alaska. Ya, itu tipe putih. Tipe putih itu sifatnya always burn, never tan. Apa itu? Dok? Selalu terbakar, kena matahari terbakar, tapi nggak pernah Nggak pernah gosong gitu ya. Oh beda sama kita ya dok. Ya. Kalau tipe Kita gosong. Kita itu. kalau tipe 6 always tan never burn.
Iya. Udah mentok. Ya, teknik gosok tapi nggak merah. Kenapa mereka? Ya Allah, ini terima kasih ya, saya dikasih kulit putih mungkin mereka bangga atau tidak kita nggak tahu ya. Tapi sebenarnya ada tujuannya. Kamu itu tak kasih kulit putih karena kamu saya kasih pigmen yang sedikit. Kenapa kamu nggak saya kasih matahari? Iya. Menyesuaikan. Iya kan? Kita kalau negara-negara kutub, negara-negara Eropa Timur itu sepanas-panasnya Orang panas. berapa? Dalam setahun berapa? Iya. Jadi kamu nggak saya kasih modal nih payung pigmennya itu sedikit aja. Makanya persepsinya juga berbeda. Iya. Orang luar negeri itu kalau mereka merah, orang kaya. Iya, Karena mereka mencari sepanjang tahun. Berjemur ke negara Afrika, apa Asia, cari panas. Jadi mereka excited banget kalau ngelihat matahari. Sama halnya kalau kita ngelihat salju. Biasanya kan kelihatan ya. Karena kita nggak pernah lihat kan. Apalagi pas puasa dong. Melihat bunga es. Kalau itu es serut itu ya. Nggak modal es. Kan kira-kira kan kayak begitu. Nah sebenarnya orang Indonesia itu di level mana sih sebenarnya? Orang Indonesia itu sebenarnya dikasih kulit tipe 45. Hitam banget enggak, putih banget Enggak juga. Tengah-tengah sebenarnya itu dia. separuhnya hujan, separuhnya panas. Iya. Enggak ada Panas salju. banget enggak, dingin banget enggak. Kowe tak kei modal. Kulitmu sithik wae pigmene, tengah-tengah lah. Sicai lah ya. Panas banget enggak ya enggak. Kan tujuannya ada itu. Iya. Pigmennya ada, ya ada. Makanya sebenarnya yang paling bagus itu kulit orang Asia, kita ini sebenarnya. Orang bilang exotic skin. Wis. Kulitnya tuh nggak bosenin, ireng banget tuh. Sodus ya. Iya tuh orang ireng banget. Makanya boleh kalau melihat orang Indonesia kan. Senang. Malah yang dicari kan enggak gosok-gosok sithik. Ora payu. Enggak berselancar. Payu. Payu masalah Makin dicari. Kan kita udah bosen ya. Ngelihat keluar mobil orangnya putih lagi. Masuk mall putih. Seksi ya, Dok, ya? Satpamnya putih. Tukang parkir putih. Semua putih. Dokternya putih. Semuanya putih. Ya dong. Jadi mereka excited, senang melihat orang yang berwarna, nggak bosenin. Makanya kita disebut exotic skin. Dok, kalau dari semua jenis level kulit tadi itu kira-kira semua butuh perawatan nggak sih? Iya semua perlu dirawat. Nah, apalagi yang di Asia nih gimana, Dok? Kira-kira Ya, itu kulit tadi. kita tuh butuh dirawat, butuh butuh skincare nggak sih? Paling menguntungkan itu kalau sudah diiming-imingi pemutih. Lah apa semua skincare itu harus putih dok? Perawatan kulit itu apa? Memutihkan? Apakah memutihkan? Enggak harus. Tidak mengubah. Jadi begini, konsepnya kita merawat kulit. Kita dikasih Tuhan. Ini balik lagi ya. Mumpung ini bulan Ramadan, jadi saya sangkutkan dengan sedikit. Kultum. Luar biasa. Nggak salah pilih narasumber kan ya. Saya menyesuaikan. Kita gini. Kita dikasih Tuhan motor. Caranya bersyukur gimana? Dinaikin loh. Motornya dirawat supaya motor itu bisa kemana-mana ya. Bisa tak buat? Gunakan. Bisa Kita dirawat. dikasih sepeda. Cara bersyukur gimana? Dirawat supaya sepedanya kemana-mana. Ya, kalau Dikasih Brompton mobil. ya harus dirawat dok. Iya. Dikasih ya berarti. Dikasih mobil. Ya harus Diservis, dirawat. ya kan? Iya, diservis. Rutin diservis. gitu kan. Diservis. Tapi nggak dibersihkan. mengubah itu ya. Tapi kan tidak mengubah. Iya. Kita nggak boleh iri, benar kan? Yang jadi masalah itu kita tidak rasional karena kita iri. Saya cuma motor. Kan gitu ya. Kulit saya kayak gini, saya pengen itu. Jadi sekarang logikanya kalau saya selalu bilang ya, rumput tetangga lebih hijau itu sudah nggak berlaku. Nah, Karena rumput sekarang jadi Muka tetangga lebih putih. Muka Oh, iya. tetangga lebih putih dia biru. lebih putih. Panuan berarti lebih putih. Jadi yang diirikin dari tetangga sebelah itu bukan mobilnya lagi kan? Iya. Ujungnya Kok adalah bisa muka. kenyal-kenyal gitu kan? Kulitnya kayak baby gitu ya. Itu mendorong mereka tidak rasional. Yang dicari adalah bagaimana saya harus mengalahkan tetangga sebelah putihnya. Misalnya, padahal beda rasnya. Iya. Sudah susah banget, Pak. Itulah yang dimanfaatkan banyak orang yang tidak bertanggung jawab mungkin. Ya, Sama yang itu dok, selain putih juga ini udah usia, saya pengen nih misalnya udah usia 50, pengen kayak yang masih 17 tahun gitu kan. Kenceng Pengen gitu loh. semua kerutan hilang misalnya ya gitu. rasional. Makanya
makanya sebenarnya konsepnya itu tadi balik lagi. Kita merawat mobil kita tuh caranya bagaimana sih? Diservis rajin, ganti oli rajin, dicuci rajin supaya apa? Mobil itu umurnya panjang, bener nggak? 20 tahun dipakai, dimiliki udah masih bisa kemana-mana dong. Nah, Sama kayak mobil. Sama kayak kulit kita dirawat dengan baik dan benar supaya awet. Umur 20 dirawat, tujuannya apa? Supaya umur 40 masih bagus. Nah, kali kalau bicara masalah pentingnya perawatan, kira-kira apa sih dok yang basic untuk merawat kulit itu harus Perawatan dasar lah, Dok. Nah, harus Sebenarnya apa aja? Oke. Bisa dilakukan. melakukan apa atau memakai apa, menggunakan apa atau bagaimana? Oke. Dok? Cewek cowok lo dok. Cewek Iya. Ini Iya, misalnya iya, iya. seksual Tapi juga. banyak pasien juga cowok. Karena makanya balik lagi, semakin bertambah waktu, Iya. itu mindsetnya sudah berubah. Kalau dulu perawatan kan ibu-ibu ya. Hanya Iya. cewek ya, Sekarang sekarang itu lifestyle. Iya benar kan berarti ya. Cowok merawat kulitnya tuh sebenarnya dia ketemu klien, ketemu orang lain itu juga pede. bukan ini ya dok ya. Kalau cowok tuh perawat kulit kan kadang orang mikirnya Nggak selalu melambai itu maksudnya dong. kadang gitu dok. Enggak ya dok ya. Bukan. Karena memang Bias dia deh, bias sih. profesional. Jadi anunya yang diambil profesionalismenya ya. Jadi dia merawat supaya perfect. Kalau tampil di publik itu dia bagus. Jadi lebih Oh, pede gitu ya dok ya. Nah tadi dok kembali lagi apa nih dok yang harus dilakukan nih, dok? jadi konsep perawatan itu sebenarnya satu, membersihkan. Oh cleansing, membersihkan Iya, ya. itu kan konsep ya. Konsep merawat itu kan membersihkan, terus merawat sendiri, terapi ya. Terapi itu misalnya kalau mengontrol pergantian sel kulit mati, ngasih nutrisi, kan kayak gitu-gitu ya. Oh, butuh Melembabkan nutrisi kalau juga. kering, itu konsep yang kedua. Yang ketiga, melindungi Kayaknya saya ngerti kok. dari sinar UV. matahari. Karena kita, Sunblock. iya, Yes. karena kita kan negaranya tropis, Iya, keluar iya, iya. pintu panas. Kan nggak mungkin kita lari dari matahari, kan nggak mungkin. Kita nggak mungkin lari dari matahari karena kita negaranya tropis. So apa yang kita butuhkan? Kita harus melindungi, bukan menghindari. Kan nggak mungkin masa kita di rumah terus. Ya kan? Melindungi dengan apa? Minimal dengan sunblock. Yang kedua, jangan diputihkan karena kita butuh Pigmen. Pigmen untuk melindungi. Iya iya iya. Karena kan masa dikasih bahaya payung juga ya. dikasih payungnya malah dibuang. Iya. Kan gitu kan Dok, logikanya. pigmennya itu untuk fungsi proteksinya kan dari UV ya dok ya. Iya. Untuk apa sih diproteksi? Kok UV harus diproteksi gitu? Iya, karena kan UV itu ultraviolet itu kita selalu bilang global warming. Iya, iya, iya. Iya toh, efek rumah kaca dan lain sebagainya. Iya toh. Ozonnya bolong. Itu sudah dari zaman saya kecil itu saya. Iya sudah. Jangan pakai hairspray. Hairspray, Saya ya kan? nggak boleh pakai hairspray, itu bolongin Ozon. ozonnya bolong, ultraviolet matahari nggak ada Masuk. yang Filter. filter kan ya, berarti kan lebih tinggi. Ultraviolet B dan lain sebagainya itu sebenarnya merusak tatanan sel kita. Oh, struktur selnya itu Struktur rusak selnya ya sama UV? jadi rusak, memicu kanker. Makanya kan sekarang banyak Oh kanker kulit. gitu. Jadi sebenarnya penuaan dini. Iya 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 iya. Itu juga karena sinyal UV. Zaman dulu lihat iklan-iklan zaman 70-an mungkin ya, 80-an itu artis-artis kan cantik-cantik ya. Saya kencang-kencang dong. Tapi kan nggak ada skincare zaman dulu. Iya. Nah itu ya. Iya. Dan cantiknya rame loh dok. Iya. Foto-foto yang lama itu. Kan kita banyak sekali. Ya, Iya, Dok. iya. Kan banyak itu dok di medsos dok. Ada skincare yang istilahnya tadi yang dokter ceritakan itu asal-asalan. Lah, bagaimana kita harus memilih skincare yang istilahnya aman untuk kita dok? Oke. Oh iya bener dok. Gimana dok? Tipsnya apa nih dok? Tipsnya apa ya? Jadi ini pertanyaan agak susah dijawab. Kenapa saya agak susah menjawab? Karena ini hubungannya dengan teknologi. Kalau Kak Habibie ngomongnya teknologi. High-tech. Teknologi. Apalagi dengan kondisi pandemi kayak begini kan. Ya, kan? Iya isinya dilihat Digital marketing, terus ketemu dokter harus sangat dibatasi, dan sebagainya kan itu kan itu di luar itu. Jadi saya nggak mau menyinggung dari situ, tapi sebenarnya kalau saya pengen menganjurkan ke masyarakat, kalau Anda pengen merawat kulit atau pengen perawatan kulit,
yang paling benar sebenarnya Anda harus ketemu dokternya. Dokter kulit tepatnya ya. Iya. Jangan dokter gigi berarti. Iya. Soalnya kulit ya kan. Apalagi dokter forensik ya. Nggak dirawat di otopsi jadinya ya. Dokter forensik jangan. Ya, misalnya kulit ya datanglah ke dokter. Kulit ya. Dokter kulit misalnya dokter spesialis kulit yang Anda percaya, Anda ketemu dokternya. Dokternya melihat langsung kulit Anda. Kalau itu kan fair ya. Fair ya. Itu kan fair ya. Nah, tapi yang sekarang ini kan kita nggak bisa membedakan. Kita kan nggak bisa membedakan dari medsos itu. Apakah itu dokter? Oh, atau doktoroid ya dok ya? Iya. Gimana kalau sudah ada BP POM dok? Biasanya kita itu dok. Oh kalau udah ada BP POM-nya aman nih berarti Ya, nih. BP POM kan memang ada checkingnya ya. Ada checkingnya BP POM. Tapi banyak juga yang di BP POM dipalsukan juga ada. Oh. Iya kan? Banyak yang kasus-kasus BP POM Oh dipalsukan. iya, dulu kan sempat ada Iya, liputan itu tentang krim-krim kecantikan Kecuali keluarga memang gitu di ya. checking benar ya memang itu Iya, ya silahkan. iya, Dan iya. memang kosmetik kan dibagi menjadi dua. Kosmetik biasa dengan kosmetik medik. Iya, iya. Kosmetik biasa itu boleh dijual bebas, riasan, bedak, pelembab, ringan, segala macam. Itu kosmetik. Tanpa Jadi resep Anda dokter. boleh beli di mana saja tanpa resep dokter. Kalau kosmetik medik hubungannya sudah ke terapi. Iya, iya. Harus ada resep dokter. Itu mungkin lebih ke untuk kulit-kulit yang bermasalah ya dok. Iya, iya. Kan Cenderungnya kayak ke- yang kosmetik medik itu modelnya yang kayak krim-krim gitu-gitu loh. Krim Dok. pagi, krim siang gitu dok. krim itu kan hanya bentuk ya. Iya, iya, iya. Obat itu bisa dibikin kapsul. Iya. Bisa nggak? Bisa. Pil, sirup, salep, krim, bisa. Yang penting bukan bahan pembawanya, tapi isinya. Nah, kita kan nggak tahu itu dok. Maksudnya kita kan melihat di Instagram biasanya kan Instagram kan yang bawa Instagram oh ini loh, terus lihat kulitnya memang bagus, ya tadi ya putih ya kembali lagi ke putih gitu. Terus ini udah pakai ini gitu. Nah, padahal kan kita nggak tahu juga itu isinya apa dan itu dijualnya bebas gitu dok. Iya. Nah, itu kan kita sebagai konsumen nih, bagaimana sih? Oh ini memang yang boleh dijual bebas. Oh yang ini nggak boleh dijual bebas, nggak usah kita beli gitu. Itu tahunya gimana sih dok? Itu agak susah ya. Kalau kayak begitu memang agak susah. Memang ada krim-krim kosmetik medik itu terapeutik yang memang Anda harus ketemu dokternya dan harus dokternya merasakan. Harus ketemu dokternya. Dan tidak mungkin Gitu ya, Dok? tidak mungkin diperjualbelikan bebas. Iya, iya. Kan kayak gitu ya. Kalau sudah dijual belikan bebas maksudnya ke kosmetik biasa. Kosmetik biasa. Logikanya seperti itulah. Kayak yang tadi dok. Tadi kan ada perawatan kulit yang pertama kan cleansing itu dok. Ya. Nah cleansing itu apakah juga termasuk kosmetik yang Medik. Kosmetik biasa. Oh itu Kosmetik biasa. biasa. Kecuali mengandung bahan-bahan tertentu yang bahan-bahan terapeutik dimasukkan di situ bisa menjadi kosmetik medik. Tapi pengetahuan saya lebih banyak ke kosmetik biasa, sabun mandi, sabun cuci muka ya. Banyak ya. Dok, kalau misalnya kulit nggak bermasalah nih dok, misalnya kulit normal ya, kita kan ada nih orang kayak saya ini agak kulit bedak gitu dok. Jadi kayak pakai apa aja tuh belum pernah amit-amit ya, belum pernah bermasalah. Nah itu perlu nggak sih dok, kalau misalnya mau memutuskan memakai skincare tuh harus konsultasi dokter dulu atau itu hanya untuk kulit-kulit yang sensitif misalnya? Saya kasih logika, saya kasih tanya. Apakah kalau Anda punya mobil bagus, misalnya mobil Alphard, saya sorry sebut merek nggak apa-apa ya. Itu kan jenis ya. Kita bukan soal Tapi kan jenis. Misalnya Anda punya mobil Alphard, itu berarti Anda bebas tidak merawat. Saya mau tanya. Ya tetap harus dirawat. Itu harus dirawat dok. Iya. Berarti kan sama aja kan? Mau mobilnya bagus, mobil biasa, mau naik motor, mau naik sepeda harus dirawat. Iya. Tetap harus dirawat kan? Itu tetap pertanyaannya butuh kan balik skincare lagi. ya, tetap butuh perawatan. Untuk Perawatan perawatan kulit. yang benar. Kan Nah, ceritanya cakapnya begitu di loh. luar. Perawatan yang benar. Mbak Mary mungkin saya kulitnya bagus, ya memang Allah udah ngasih Anda karunia kulit yang bagus dan kita kan nggak bisa iri. Dok, bukan kulit bagus, kulit normal gitu loh dok. Maksudnya kita kayak yang gampang jerawatan atau gimana, biasanya kan ini kulit yang bagus menurut saya. Makanya Tuhan itu adil, dia menciptakan 100 miliar orang dengan 100 miliar perbedaan. Dimana di satu sisi kita nggak boleh iri, benar nggak? Saya ngirikin orang kulitnya kuning, orang misalnya orang ras China, dia nggak bisa. Bapak saya orang Boyolali sama Belagu, ya kan nggak Iya, bisa iya, nih. iya. Oh saya orang Jawa kok, Iya, iya. misalnya. Beda Rasanya rasanya beda. Iya. Jadi kita
nggak boleh berhenti sampai di situ kan. Berarti tetap harus datang ke pakarnya untuk Dirawat supaya awet kan. iya, supaya Nah. walaupun sampai usianya itu tetap Nah, itu loh. terjaga. Aging kan pasti tua. Pasti. Iya. Pasti dong. Itu mulai itu yang agak menarik buat saya dok. Kan Kapan? nah betul. Kapan mulai Merawat. katakanlah kita punya anak gitu ya. Anak kapan mulai dirawat biar benar-benar bisa long lasting gitu kulit. Oke. Kapan mulai dirawat? Rawatlah kulit sedini mungkin. Dengan tadi asal benar. Misalnya anak-anak, perawatan apa sih yang butuh buat anak-anak? Sabun, pasti dong. Iya iya. Kan gitu. Minimal pakai sunblock. Oh. Kita ini balik lagi. Kita tidak bisa lari dari yang namanya Sinar matahari. sinar matahari. Iya, Dan iya. sinar matahari itu kan akumulatif, tambah tahun, tambah global warming, tambah manunya tinggi kan. Ya minimal kan itu. Pakai sunblock, dibiasakanlah pakai sunblock anak-anak kita kalau pergi. Itu perawatan minimal ya. Iya, sabun yang Membersihkan dan melindungi kulit Iya. atau Iya. Sunblock ini dok. Sunblock. Itu kan ada UPF ya. Iya, UVA. Oh iya. SPF. SPF lah, Ada SPF yang lah. 15, 30. Nah itu kalau buat anak-anak atau buat kita gitu yang kulit Asia itu butuhnya SPF yang berapa sih dok? Kan Oke, kita kan ini tahu. pertanyaan bagus. Karena orang-orang di masyarakat itu selalu bilang begini, SPF yang paling bagus ada Paling SPF tinggi. yang paling tinggi. Betul. Jadi Iya, salah. betul. Itu salah. Itu salah. Itu Dok? salah. Itu namanya sun protecting factor. SPF tinggi itu dibutuhkan orang yang kulitnya semakin putih. Oh. Orang yang kulit putih, pigmennya kan sedikit. Iya iya iya. Oh, Dia maka iya, butuh iya. proteksi. Jadi harus butuh SPF yang lebih tinggi. Oh gitu. Kalau orangnya sudah kulitnya gelap, misalnya orang tipe negroid, Ah, kan pigmennya sudah banyak. ah. Itu SPF-nya SPF-nya tinggal sudah aja ya. Kan Iya gitu. iya iya. Orang Indonesia sebenarnya hanya butuh 15 sampai 30. Oh. Dan yang paling penting dari semua SPF, dari SPF 1 sampai 1 juta misalnya, Ya. angkanya itu ya adalah semuanya berhenti efeknya setelah 4 jam pemakaian. Oh berarti harus diulang lagi ya dok ya. Yang paling benar dari SPF gitu. itu adalah repeated use. Repeatednya. Berarti kalau kita Itu yang kerja- salah ya. Itu yang Kita salah. kerja di kantor jam 7 sampai jam 4 sore berarti harus diulang ya. Paling enggak. Iya. Iya. Kalau tiga kali. ada ya tetap harus diulang. Kalau di dalam kantor doang kan ya Iya, iya, perlu iya. banget sebenarnya. Kalau dia keluar Nah, gitu ya. nah, namanya kan gitu. Ya SPF spesialis forensik. Oh iya iya. Lah. SPS, SPKK. Oh. Saya apa dong? Ada SPTHT gitu gimana? SPTHT gimana? Oke, Ya. jadi sedikit kesimpulannya memang perawatan atau skincare itu dibutuhkan ya. Tidak hanya tren berarti. Dan sedini mungkin itu. Sedini. Jadi mungkin asal Benar. benar Anda ketemu dokter, pilihlah dokter yang Anda percaya, salah satu yang Anda percaya, sehingga dokternya juga bisa memeriksa langsung kan. Iya. Sekarang kalau di foto bisa nggak? nggak bisa. Ya kalau Pakai fotonya filter. 1 megapiksel, nggak jelas ya. Nggak cetok. Ya jadi masalah sekarang foto itu pikselnya 25 Iya, megapiksel. diturunkan. Dan beauty cam-nya itu aktif. Nah. Nah, biasa kan aku lagi aja klik 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 gitu udah dapat. Makanya saya selalu bilang para anak-anak muda yang jadi pasien yang gara-gara rusak yang segala macam efek samping itu, kalau mau bagus nggak usah pakai krim perawatan mahal-mahal. Pakai filter. Pakai filter aja. Pilih handphone yang kameranya kamera selfie-nya Nanti bagus. saya ajarin ngeditnya. Toh nanti kameranya foto hasil fotonya cuma dipakai. Emang mau dibesarin gede itu enggak ya? Paling dipakai Profil picture ya. status IG status ya kan? Iya, 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 benar-benar. Kok bisa ditirusin. Jadi aplikasinya mancung bisa gitu dimancung. ya. Nggak usah. Ada brainwashnya aja bisa. Oh, iya kan cewek jadi cowok bisa. Anda daripada salah dengan beli. Iya. Iya, logikanya sederhana seperti itu. Oke, so ini sebelum kita closing bicara kita yang sudah mulai semakin asik gitu ya. Tapi sayang Mulai sekali. panas. Tapi sebelum closing ini Dokter Ronald ada punya beberapa Oh, pertanyaan. Ada apa ya? challenge ya Dokter Ronald ya. Ini kita mau sambil challenge. Nah, ini Apa? ada fakta ada mitos. Nah, nanti Mitos atau pertanyaan fakta? dari Dokter Ronald harus segera dijawab dalam dijawab waktu singkat. dengan singkat. Saya harus bawa ini nih. Iya. Iya. Jangan kebalik ya dok ya. Jangan Oh, ya, kebalik. fakta. Tunjukin ke kamera ya Dok ya, tunjukin ke Kameranya kamera. mana nih? Ya. Oke, silakan Dokter Ronald. Semakin mahal skincare semakin efektif. Mitos atau fakta? Mitos. Mitos. Nah, Penjelasan singkat? penjelasan gimana dok? Iya, kalau masalah harga dan itu banyak faktornya ya. Banyak faktornya kan. Banyak faktornya. Yang paling bagus, yang paling efektif adalah
dokter yang tahu. Berarti memang sesuai Misalnya sama. terapeutik ya dokter yang harus tahu. Ya. Berarti belum tentu yang berjuta-juta itu Ya. Memang ada bagus ya, sesuatu Dok? yang mahal, tapi memang itu yang mahal. Tapi butuh nggak? Iya, nggak semua butuh yang mahal gitu ya. Kan begitu ya. Butuh Oke. nggak? Iya. Anda mau pindahan, beli mobil sport, butuh nggak mobil sport itu? Enggak betul. Iya. Nggak butuh, kita jualan pasar beli mobil. Nggak butuh ya. Berarti belum tentu mahal itu. Malah rasa melaku ya. Iya, Belum tentu mahal. masuk. Poinnya kan di situ ya. Oke, yang kedua ada apa? Pertanyaan kedua. Pelembab kulit hanya untuk orang yang berkulit kering. Mitos atau fakta? Mitos lagi. Mitos lagi. Oh, jadi pelembab itu orang kulitnya udah lemah. Kan ada yang berminyak kayak saya, Dok. Mungkin berminyak itu apa ya? Harus tetap pakai pelembab. Dok. Gini, ada banyak hal yang menyebabkan begini. Orang itu nggak mau kulitnya berminyak. Padahal minyak itu anugerah. Minyak goreng. Oh iya. Irit ya, Bro. Iya, goreng tempe tapi Minyak itu anugerah sebagai pelembab alami. Ada jurnal mengatakan bahwa minyak yang ada di kulit kita itu mengandung kandungan vitamin E. Oh. Alami ya, tanpa kita harus minum ya. Antioksidannya kuat. Jadi orang-orang yang kulitnya berminyak itu lebih awet muda sebenarnya. Tapi abang bergerak. Yang jadi masalah karena mindset kita salah, nggak mau kulitnya berminyak, orang itu akan mendorong mereka apa? Mencuci muka. Iya, betul. Sering mencuci muka, dicuci terus dicuci. Minyak aja dikit dicuci, minyak aja dikit. Akhirnya apa? Kulitnya jadi kering. Pertanyaan selanjutnya, Dok. Jerawat. Ya, Dok, ya. Semakin sering mencuci muka, apakah jerawat semakin tidak muncul? Semakin hilang. Wah, Mitos lagi. Mitos lagi. Kita semua. Wah, padahal kan biasanya kalau cuci muka lah sering-sering gitu ya, biar bersih gitu, biar Oh, clean otomatis gitu ya. bersih itu jerawatnya. jerawatnya hilang gitu kan. Mencuci muka itu yang Jauh. paling benar ada cucilah muka dengan pH yang netral normal, dengan sabun yang netral normal dan secukupnya. Sabun yang netral, Dok. Sabun netral itu apa tuh? Biasanya sabun itu kan pH-nya pH lumayan. kulit sekitar 5, 6. Oh. 5 itu ya pH-nya di situ pH Sabun balance. baby Ada itu ya, tulisannya ada pH balance. Ada tulisannya di Tulisannya situ ya. pH balance ya itu ya Anda pilih lah. Terus jangan sabun sembarangan, sabun cuci piring. Dok, betul nggak sabun Terus baby ada boleh sabun buat cuci cuci piring muka, Dok? itu menghilangkan mengangkat minyak bandel. Oh iya, minyaknya bisa hilangkan. Lemak-lemak. Lemak-lemaknya ya. Sabun baby itu boleh nggak, Dok? Sebenarnya minimal pakai ya itu sebenarnya semua sabun dibolehkan sih sebenarnya asal itu pH-nya sama dan jangan terlalu agresif washing. Oke. Faktor jerawat itu dokter Nonot banyak sekali, jangan salahkan hanya masalah minyak. Ada stresor, ada hormon, faktor gitu. eksternal internal itu banyak sekali. Oke. Pertanyaan Oke, selanjutnya, Dok. selanjutnya. Ibu hamil tidak boleh pakai skincare. Wah, salah lagi. Ya, itu tadi mitos itu. Ya, makanya ternyata itu semua mitos. Boleh dong. Apa yang salah? Yang tidak boleh menggunakan bahan-bahan yang memang secara penelitian klinis memang dihindari. Tapi kalau selama itu bahan-bahannya aman, misalnya hanya sekedar pelembab, terus sunblock, sabun boleh dong. Boleh. Sama itu, Dok. Ibu hamil itu kan seringkali wajahnya ada kayak wajah khusus ya karena hormonal. Iya, gitu, karena kan. hormonal. Nah, Lebih itu kusam gitu ya. perlu dirawat Iya, atau enggak? Perlu boleh dirawat. dirawat. Tapi kan dokter lah yang tahu kan. Iya, iya, berarti Mana nggak sih salah yang dokter nggak gitu ya. boleh gitu loh. Iya. Oh, ini buat wanita hamil, makanya jangan sembarangan. Datang ke core of the core. Ahlinya ya, Ahli, dokter ya. spesialis kulit dan ke kelamin. tempat yang benar dulu kan nomor Betul. satu kan bukan lihat IG. Sekarang kan lihat medsos terus Iya, itu dipercaya terus dibeli lewat. Oke. Next. Pertanyaan terakhir, Dok. Sunblock hanya dipakai ketika panas. Mitos atau fakta? Sunblock hanya dipakai ketika di siang hari atau panas. Fakta. Fakta. Akhirnya saya menemukan fakta. Iya. Karena fungsi sunblock adalah pelindung sinar matahari. Oh, jadi kalau kita seharian di rumah nggak perlu pakai sunblock ya, Dok? Saya nggak sama sekali nggak keluar gitu kan, apalagi di masa pandemi ini kan kita stay at home gitu Iya, ya. iya. Di dalam rumah malam masa mau pakai sunblock? Yo. Kecuali kalau sunblock itu mempunyai fungsi yang berbeda, misalnya sebagai penggantinya bedak. Oh, pakai sunblock itu sudah kayak orang bedak kan sudah bagus. Nah, saya pakai fungsi itu yang saya ambil boleh. Oh, tapi nggak masalah ya, Dok ya. Nggak Misalnya kita masalah. malam pakai Nggak masalah. Tapi kalau ditanyain
Perlu atau enggak? Perlu atau tidak, ya balik lagi fungsinya sunblock ada pelindung matahari. Kalau nggak ada matahari, Ngapain ya? ya Dok? ngapain pakai Nah, sunblock? kalau pas ke pantai dok, seringkali kan pas ke pantai terus cari tadi ya SPF yang tinggi banget itu. Apa emang bener gitu atau memang tetap aja di 15-30 sih dok? Sebenarnya kalau kita ini Bang, selain satu SPF, orang Indonesia hanya butuh 15 sampai 30. Catat. Yang Catat kedua, sih, catat. Catat. repeated use tiap 4 jam. 4 jam. Oh ya, Yang diulang ketiga, setiap 4 jam. Ya, 3. Pilihlah sunblock yang broad spectrum. Oh, Wah, apa ya, itu? antibiotik baik. Biasanya ditandai dengan adanya PA. Ada kodenya PA 2+. Dia ada efek anti UVA juga. Oh, Selain anti UVA, yang anti UVA. UVA. Ya disebut broad itu Ya, karena nggak cuma disebut UVB broad, ya. aja ya dok ya. Iya aja. Oh. Yang keempat nih yang paling penting, disesuaikan. Water resistant atau tidak. Oh. Kalau kita olahraga, carilah atau berenang ya carilah bos. Yang Sunblock water resistant. Oh, berarti Supaya nggak beda ya. Oh iya. iya. Luntur. Oh, Les terus aja berenang ya luntur sama aja. Dan pakai yang kelima ini, pakailah sunblock setengah jam sebelum Anda beraktivitas. Nah, ini nih sering kelupaan. ya. Jadi bukan lagi medal lagi ya kan. Mau ke pantai baru pakai. Iya, iya, Sampai iya. pantai baru pakai. Salah ya, Dok? Harusnya Setengah jam sebelum. setengah jam sebelumnya. Iya. Oke, baiklah ini banyak banget informasi yang kita dapatkan ya. Sobat Mardi yang mendengarkan juga pasti banyak dapat ilmu dari Dokter Nugroho. Oh, iya. Kapan-kapan kita akan sambung lagi ya dok Oke, ya. Oke. sama-sama. Sobat Mardi kita akan jumpa lagi di tetap di positif di episode yang lain yang tentu lebih menarik topiknya, narasumbernya juga lebih top Oke. gitu ya. Dan kita sudah sampai di sini. Dokter Anat mungkin mau menutup acara kita sore hari ini. Ya, tetap saksikan podcast kami, rekaman kami ini hanya di YouTube ya, tapi Dan Spotify ya. Spotify, sekarang Spotify. Tambah lagi platform satu. YouTube dan Spotify ya. Mungkin kata-kata terakhir dok, gongnya itu dok untuk menjaga kecantikan itu bagaimana dok? Oke. Closing statement. Iya. What's up gitu ya? Yes. Statementnya adalah menjaga merawat kulit itu penting. Ya toh? Tapi lebih penting lagi apabila kita melakukan dengan benar. Nah, Caranya bagaimana? Berkonsultasilah pada ahlinya. Ahlinya. iya. Itu closing statement. Kalau memang harus merawat dan itu penting dan rawatlah ke orang ke Ya. ahlinya. Selesai. Siap. Siap. Nah, jadi Sobat Muardi, tadi tolong digarisbawahi tadi ya bahwa memang skincare Ahlinya atau ahli. merawat kulit itu penting. Jadi nggak hanya sekedar tren. Dan yang Jangan paling tepat adalah ikut-ikutan, itu gitu ya. jangan sekedar ikut-ikutan apa yang ada di sosial media, tapi datang ke ahlinya, konsultasikan dan dapatkan perawatan yang benar. Baik, sekian saja podcast kita pada sore hari ini. Tetap saksikan dan dengarkan ya podcast tentang positif di platform YouTube dan di Spotify RSUD Dr. Muardi. Oke, bye. Bye, tetap positif. Podcast sehat solutif. Think positive, get more solution.